Saya pribadi dari kecil sih emang pengen nolong orang. Terus kebetulan juga jadi dokter itu adalah salah satu cara untuk nolong orang. Jadinya pas udah besar cita-cita saya jadi mau dokter sampai sekarang karena benar-benar pengen nolong orang aja. Walaupun saya bilang tadi saya ambil penyakit dalam nggak ada tindakan, tindakan yang bisa dilakukan di bagian penyakit dalam cukup banyak. Beberapa di antaranya saya juga melakukan. Risiko yang paling beratnya adalah pasien yang meninggal. Nama saya Lukas Wilfried Panjaitan. Pekerjaan saya dokter. Saya di sini di Rumah Sakit Pertamina Jaya sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Kedokteran itu secara garis besar dibagi bedah non bedah. Zaman dulu bedah sama penyakit dalam doang. Cuma karena penyakit dalam begitu mencakup terlalu banyak, akhirnya dibagi-bagi jadi divisi-divisi. Jadi penyakit dalam, kulit, anak, dan lain-lain itu untuk yang non bedah. Kalau yang bedah dibagi jadi dokter bedah, obgyn, THT, bedahnya juga macam-macam, bedah urologi, ortopedi segala macam kayak gitu. Penyakit dalam. Jadi kalau misalnya penyakit dalam sebenarnya penyakitnya itu adalah ujung pala sampai ujung kaki, kulit sampai bawah semuanya, tapi non bedah. Jadi gini, kalau misalnya saya ambil kedokteran bedah kan itu banyak barang habis pakai yang dipakai. Barang habis pakai itu tidak bisa kita nihilkan dari pembiayaan. Oleh karena itu, kalau misalnya di dokter bedah atau yang banyak tindakannya cenderung biayanya lebih besar buat pasiennya. Jadi kalau kenapa saya ngambil penyakit dalam? Karena kalau misalnya kebetulan pasiennya nggak mampu, saya bisa gratiskan, nggak ada masalah. Karena saya cuma pakai ini, tanya jawab, pemeriksaan fisik, tidak ada barang habis pakai yang terpakai sama sekali. Jadi saya bisa lebih menolong orang banyak, terutama orang susah. Lepas dulu guys ya. Ini untuk pemeriksaan fisiknya, jadi kita lihat dulu, periksa lihat matanya lihat ke atas. Day to day basis, pagi bangun, datang ke rumah sakit, visit pasien yang rawat inap dulu. Udah beres visit pasien rawat inap, poli sampai puluhan pasien, ada beberapa dokter yang sampai lebih dari 100 bahkan. Habis itu pulang dari poli nyampe ke rumah. Kalau misalnya memang ada konsul dari rumah sakit atau dari unit gawat darurat, biasanya telepon ke kita, ya kita mesti jawab dan kita berikan terapi. Kayak kesannya kita nggak ada waktu liburnya, 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ya, telepon kebuka terus untuk bisa dikonsulin atau enggak ada dapat kabar mengenai pasien gitu. Working hour sendiri itu tergantung dari tempat kita bekerja. Kalau misalnya saya sendiri di sini, sebenarnya working hours-nya itu dari jam 7 sampai jam 4. Itu yang terteranya. Cuma seperti saya jelasin tadi, kalau misalnya dokter habis di luar working hours kan kita ada kayak sebagai konsultan jaga gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk pasien-pasien yang dikonsulkan dari rumah sakit kalau misalnya kita sedang bertugas sebagai konsultan jaga gitu. Oke, terus kita bisa tarik napas yang dalam. Tahan. Oke. Kalau misalnya dokter penyakit dalam, kita butuh banget skill komunikasi. Satu, komunikasinya untuk ke pasien jelas, karena pasien kalau misalnya kita ngomongnya kurang smooth, dia bisa ketakutan. Namanya juga pasien kan bisa aja denial, dia nggak bisa nerima kondisi yang berat mungkin yang dia lagi jalanin, otomatis dia cari atau second opinion ke dokter lain. Terus habis itu kalau misalnya komunikasi ke teman sejawat juga penting, karena nggak sedikit penyakit yang memang membutuhkan kerjasama dengan dokter-dokter atau teman sejawat dari bagian lain. Kalau misalnya kita berbenturan atau misalnya punya komunikasi yang buruk, otomatis kerjasamanya kurang terjalin, pengobatan untuk pasiennya kurang tepat jadinya nanti. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Ini nggak tahu positif atau enggak ya. Kalau misalnya di rumah sakit ini kan kebanyakan pasiennya tua, penyakitnya otomatis kebanyakan juga berat. Kita pengalaman yang mengharukan sih sebenarnya adalah ketika kita berbuat semaksimal yang kita bisa, tapi toh pasiennya juga meninggal, namun keluarga dan kerabat pasien melihat effort yang kita berikan kepada pasien sehingga mereka bisa menerima anggota keluarganya yang meninggal gitu, dan
masih berterima kasih dalam keadaan yang menyedihkan itu. Itu yang mengharukan sih. Jadi kita tuh sebagai dokter udah capek, udah berusaha, dan dapat penghargaan rasa terima kasih tuh. Itu yang memorable, mengharukan. Sifat yang amat sangat membantu untuk pekerjaan ini adalah sifat ingin tahu yang tinggi. Karena kalau misalnya kita menjalani pendidikan dokter tuh sekitar 60-70% penyakit itu bisa ketahuan melalui anamnesa. Anamnesa itu kita tanya jawab sama pasien, history taking gitu bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya kita nggak punya rasa ingin tahu tinggi, ya kita nggak bisa gali secara maksimal apa yang dialamin sama pasien. Otomatis kalau misalnya penggalian anamnesanya nggak optimal, kemungkinan untuk kita misdiagnose besar. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi sampai sedetail mungkin gitu. Kalau misalnya nanya doang, habis itu pemeriksaan fisiknya kurang juga, jadi kurang juga diagnosisnya. Jadi selain tanya jawabnya mendetil, ya pemeriksaan fisiknya juga mendetil juga gitu. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi. Apalagi dunia kedokteran itu ilmunya terus-terus berkembang ya. Apa yang tahun kemarin 2019 dibilang pengobatannya itu A, biasanya tahun 2020 pengobatan jadi berubah. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kita bisa menjadi dokter yang up to date. Semoga tingkat misdiagnosisnya kecil. Tipsnya, 1, kepo, ingin tahu. 2, nggak usah takut nggak punya uang. Jadilah dokter yang baik, otomatis nanti pasien juga bakal datang sendiri. Nggak usah ngejar uang.